dengan musibah tingkat kabupaten, nah sampai sejauh mana masukan ke provinsi kepada daerah untuk bisa meningkatkan daerah itu sendiri? Yang pertama kita memang berupaya ya dari provinsi ini kan mensinergikan antara program nasional, provinsi dan daerah. Ya. Ini kita harus sinergikan karena membangun daerah, membangun bangsa ini kan harus berkolaborasi, tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Nah panduannya di mana? Kita ada RPJMN, ya, ada RPJMD, ya. Nah kemudian juga sekarang seperti Kobar nanti ada rencana pembangunan daerah karena memang kita harus memasuki tahapan pemilihan kepala daerah dulu, ya, baru melahirkan RPJMD. Ya. Tetapi itu sama saja. Perbedaannya kalau di dalam penyusunan rencana pembangunan yang ada ini kan didukung dengan kekuatan-kekuatan teknokrat birokratnya ya, lalu akademisinya. Nah kalau yang RPJMD-nya itu ada keputusan-keputusan dengan keputusan politiknya. Ya. Itu bedanya karena dia pilihan masyarakat. Kalau ini kan ditunjuk berdasarkan jalan pemerintahan sehingga penguatan-penguatan berdasarkan pemerintahan. Nah, yang pertama kita mensinergikan, ya. Lalu yang berkolaborasi. Kemudian yang tidak kalah penting kita mendorong juga partisipasi, ya. Partisipasi seluruh stakeholder yang ada, swasta, ya tentunya juga sampai kepada masyarakat yang berkemampuan, terutama dalam hal menangani yang berkenaan dengan prioritas-prioritas kebutuhan-kebutuhan dasar ya, prioritas nasional kita, ya berkaitan dengan stunting, masalah kemiskinan, termasuk juga pemulihan ekonomi nasional kita, ya termasuk ekonomi daerah. Ini harus disinergikan, ini harus bergerak semua, UMKM harus bergerak, ya kan, sudah koperasi harus bergerak, dan ini bergeraknya harus didukung dengan memberikan kemudahan dalam bidang perizinan, investasi, nah kemudian juga mendorong bagaimana kita adanya kontrak-kontrak dagang yang bagus ya gitu kan. Nah kemudian menjaga mutu, kualitas, peningkatan kapasitas sumber daya manusianya. Nah ini semua ruang-ruang ini harus kita isi dan ini harus dilakukan percepatan, akselerasi dan harus disinergikan dengan anggaran dan programnya. Ya. Nah, kalau kita melihat Bang, saat ini untuk program kita yang menjadi prioritas andalan di Kobar apa Bang sebenarnya? Tadi kan sudah jelas tadi, ya Kobar sekarang sudah berkomitmen, Kobar termasuk tertinggi ya dalam pertumbuhan ekonominya ya di tingkat Kabupaten Kalimantan Tengah. Nah, termasuk juga dalam peningkatan IPM-nya dan lain-lain tadi ya. Kita gini rasionya juga rendah. Nah, ini artinya apa? Ini artinya bahwa tahapan-tahapan perencanaan pembangunan itu sudah bagus ya. Tahapan-tahapan sudah dijalankan dengan bagus. Bagaimana menata perekonomian, bagaimana mengatasi kemiskinan, dan bagaimana mengatasi masalah stunting, termasuk juga senjangan-senjangan itu sudah bagus. Nah, tinggal bagaimana ke depan ditingkatkan. Tadi ada semangat menghapuskan kemiskinan sampai 0%. Nah, ini siapa yang bertanggung jawab? Nah, tentunya ini kan dukungan semua pihak. Tidak hanya bisa digagas hanya oleh pemerintah saja, tetapi juga masyarakatnya juga berperan. Nah, kemudian meningkatkan pendidikan. Pendidikan yang seperti tentunya pendidikan yang kita harapkan bisa membuka ruang-ruang kesempatan kerja ke depannya. Ya. Nah, jadi ini harus disinergikan juga. Nah, kemudian masalah yang kaitannya dengan investasi industri, ya, hilirisasi. Nah, ini kita harus tata ke depan. Jangan sampai dengan kemajuan industri ini justru mempercepat kerusakan lingkungan. Nah, ini perlu kajian, visibilisasi tadinya harus dibuat, harus dilakukan. Jadi berbagai ahli harus diterjunkan supaya perekonomian daerah itu maju, tetapi ekonominya juga lingkungannya juga lestari, seimbang. Ya. Adanya keseimbangan. Jadi bukan melarang, tapi adanya keseimbangan dalam tata kelola sumber daya alam termasuk juga lingkungan. Kalau untuk saat ini dari sudut pandang Bapak sendiri bagaimana untuk melihat lingkungan kita? Nah, itu tadi. Makanya sekarang ini kan perlu pendekatan teknokratik tadi. Jadi para akademisi kita ajak ya berbicara tentang AMDAL, berbicara tentang flora dan faunanya, bicara tentang kelestariannya, keseimbangannya. Ini harus didorong. Ya. Jangan sampai karena kita motif ekonomi untuk mengejar kemajuan pembangunan ekonomi, tapi mengabaikan ini. Jangan. Ini harus ada keseimbangan. Karena ini perencanaan untuk kebutuhan jangka panjang, untuk anak cucu ke depan. Ya. Nah, karena itu perencanaannya harus mantap, harus sedikit Bang, harapannya Bang. Harapannya bagaimana sedikit harapannya Bang, untuk Kobar sendiri? Ya, harapan kami bahwa Kobar ya merupakan pembangunan perekonomian wilayah barat ini memang harus terdepan ya, tampil untuk bagaimana bisa menggiring perekonomian daerahnya ya, berkontribusi besar baik itu penyumbang bagi ekspor, termasuk juga penyerapan tenaga kerja, mengatasi pengangguran, dan termasuk juga menuju kota manisnya. Nah, jadi kota manis ini harus betul-betul diterjemahkan, dimasyarakatkan, dan diwujudkan dalam bentuk program nyata. Nah, ini kita mulai dari komitmen kita semua.
Ya, dari kepala daerahnya sampai kepada masyarakatnya harus menuju kota manis. Oke, terima kasih.